sini kami, saya Nafi dan Metode sebagai moderator, dan teman saya Kenneth Emmanuel Nuhal sebagai dosen untuk mengenalkan para senior kita pada hari ini dari kelompok 39 yang menganggotakan Hieronymus Habermas Odorabe, Cornelio Ambita Maheswara S, dan Nicholas Unggahan Mahua. Mereka akan menyajikan penelitian mereka yang berjudul perbandingan penggunaan kaleng bekas berbahan dasar aluminium dan baja untuk menghasilkan listrik dengan metode elektrolisis. Membantu saya pada hari ini, saya juga ingin memperkenalkan para guru penguji kami. Yang pertama ada penguji materi yaitu Pak Abi dan juga penguji bahasa yaitu Ibu Pauline. Presentasi ini akan berlangsung selama 20 menit yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para penanggap selama 10 menit dan juga dengan sesi tanya jawab dengan para penguji selama 20 menit dan sesi yang terakhir sesi tanya jawab dengan para audiens selama 5 menit. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mendengarkan presentasi dari para penyaji. Kepada para penyaji, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Kembali saya menyapa selamat siang kepada Bapak Ibu guru penguji, kepada para orang murid dan para audiens sekalian. Kenalkan kami dari kelompok SPK 39 dan sekarang kami akan presentasikan hasil riset paper kami dengan judul perbandingan penggunaan kaleng bekas berbahan dasar aluminium dan baja untuk menghasilkan listrik dengan metode elektrolisis. Nama saya Nicholas Unggahan dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya bersama dengan saya Hieronymus Habermas Odorabe dari kelas 12 IPA 2 dan rekan saya Cornelio Ambita Maheswara dari kelas 12 IPA 4. Dalam presentasi kali ini akan kami bagi menjadi 4 topik of discussion. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua adalah metode penelitian, ketiga adalah hasil pembahasan, lalu ditutup dengan penutup. Yang pertama adalah pendahuluan. Kami bagi lagi menjadi 4 bab. 4 sebab kecil, yaitu latar belakang, tujuan penelitian, batasan masalah, dan kajian besar. Sekarang kita akan masuk ke latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah emisi karbon. Sebelum kita mengkaji lebih dalam lagi tentang emisi karbon ini, kami ingin memaparkan satu fakta yang cukup menunjukkan dunia kita saat ini, yaitu 34,8 miliar ton karbon dioksida diemisikan ke udara sebagai limbah pembakaran bahan bakar fosil pada tahun 2020 yang lalu. Emisi karbon yang besar ini mengakibatkan salah satu peneliti utama dan direktur Climate Center for Climate Change Research Unit mengatakan tingkat penggunaan gas dan minyak bumi harus dipangkas secara drastis dan pengurangan penggunaan batu bara saja dinilai tidak cukup. Emisi karbon yang begitu banyak terperangkap dalam atmosfer menyebabkan suhu bumi naik yang bisa kita dengar dengan sebutan global warming atau pemanasan global, yaitu kondisi di mana gas emisi karbon yang tadi telah saya jelaskan terperangkap dalam atmosfer bumi menyebabkan suhu bumi meningkat dan mengakibatkan dampak negatif di beberapa bagian kehidupan. Seperti yang paling utama adalah pencairan es tutup menyebabkan kenaikan air laut dan mengakibatkan suhu bumi yang makin panas dari waktu ke waktu. Hingga pada bulan Juli 2021 yang lalu menjadi bulan terpanas dari 140 tahun yang lalu. Prediksi ya kita lihat betapa bahayanya emisi karbon yang menyebabkan global warming ini. Selanjutnya mengenai sampah akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sampah kaleng. Di sini kami sudah menampilkan grafik yang kami ambil dari SPSN Kementerian LHK yang berisikan komposisi sampah berdasarkan jenisnya pada tahun 2022. Dari grafik ini, kita dapat melihat bahwa presentasi sampah logam di Indonesia adalah 3,18% dari total volume sampah yang mencapai 70 juta ton pada tahun 2022. Sampah kaleng ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena proses dekomposisinya yang sangat lama. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, diperlukan 50 hingga 200 tahun untuk proses dekomposisi sampah kaleng. Sampah logam yang berkarat juga akan mengganggu kesuburan tanah dan merusak lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian kami. Tujuan penelitian kami itu ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui proses reaksi kimia konversi kaleng bekas menjadi hidrogen dan konversi hidrogen menjadi listrik. Yang kedua adalah membandingkan daya listrik yang dihasilkan oleh kaleng bekas berbahan dasar aluminium dan baja dengan proses elektrolisis. Kemudian berdasarkan masalah yang kami tentukan pada penelitian ini ada tiga. Yang pertama adalah penggunaan multimeter digital. Penggunaan multimeter digital ini kami gunakan sebagai alat untuk mengukur arus dan tegangan
listrik. Kemudian yang kedua, penggunaan NaOH. NaOH kami gunakan sebagai katalisator reaksi yang akan mempercepat reaksi pada percepatan. Kemudian yang ketiga, kami hanya meneliti hubungan antara massa dengan arus dan ketegangan listrik dari reaksi elektrolisis. Nama reaksi percobaan dijadikan sebagai kontrol dalam penggunaan ini. Selanjutnya kajian bersama akan dijelaskan oleh Setelah penelitian kami ini, kami menggunakan perbandingan antara aluminium dengan baja. Maka dari itu kami menggunakan produk Pocari Sweat bekas untuk aluminium, dan di bawah sana nanti yang akan saya jelaskan Pronas yang akan kami gunakan sebagai sumber baja. Pertama-tama kita kaji terlebih dahulu apa itu aluminium. Secara singkat dalam bidang kimia, aluminium merupakan logam kimia berlambang Al yang bernomor atom 13. Dan dalam Pocari Sweat terdapat 96,3% persentase aluminium yang akan kami gunakan dalam percobaan nantinya. Lalu di sini ada baja tanpa timah yang kami ambil dari produk bekas Pronas. Pronas adalah salah satu produk kaleng yang merupakan TFS. Strukturnya seperti ini. Dan TFS itu kepanjangan dari thin free steel alias baja tanpa timah. Karena banyak sekali kaleng yang juga ada baja dibaluti oleh timah. Ketebalan sekitar 0,13 mm hingga 0,65 mm. Dan saya akan lanjut menjelaskan mengenai hidrogen untuk menghasilkan listrik. Hidrogen itu adalah unsur kimia dengan nomor atom 1 dan bersimbol H. Dia tidak beraroma, berwarna, tidak bersifat toksik, dan tidak memiliki rasa. Tapi perlu kita perhatikan bahwa di sini hidrogen juga merupakan unsur ringan dan memiliki sifat mudah terbakar. Di sebelah kiri itu ada rangkaian hydrogen fuel cell yang menjadi inspirasi kami bagaimana energi kimia dikonversi menjadi listrik. Dan kita perlu tahu bahwa menurut Kementerian SDM yang kami dapatkan dari salah satu prospektor yang mereka bagikan, sekitar 95% hidrogen yang ada di fasa itu berasal dari proses steam reforming dan berasal dari energi yang konvensional alias seperti batu bara yang merusak lingkungan. Dan disebut juga pada poster tersebut bahwa salah satu metode yang bisa dibilang go green itu adalah elektrolisis untuk menghasilkan listrik. Maka kami melaksanakan metode ini dengan perbandingan antara baja serta aluminium. Katalis kami gunakan dalam penelitian ini. Apa sih katalis? Katalis itu merupakan suatu zat yang mempercepat reaksi kimia dan berperan dalam reaksi tetapi bukan reaksi. Contohnya yang mungkin kita semua tahu adalah ragi. Dalam pembuatan alkohol, minum beralkohol atau roti itu kita perlu yang namanya katalis ragi. Lantas dari segitu banyak katalis, kenapa kita menggunakan NaOH? Alasannya adalah karena dalam penelitian relevan yang dilakukan oleh Sri Wahyuni bersama kawan-kawannya, mereka menggunakan NaOH untuk menghasilkan hidrogen. Dan dari situ kita melihat bahwa bagaimana mereka berhasil, dan kami ikuti NaOH sebagai katalis untuk menghasilkan hidrogen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Eko. Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya Mas sudah menjelaskan tentang bagaimana kami memproses rangkaian elektrolisis yang kami telah gunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kami menghitung listrik keluaran rangkaian elektrolisis tersebut. Kami menghitung dengan menggunakan keluaran daya listrik. Daya listrik sendiri merupakan jumlah energi listrik yang digunakan untuk melakukan usaha dalam suatu sistem listrik. Satu daya listrik adalah watt, namun bisa kita konversikan menjadi miliwatt dengan 1 watt sama dengan 1000 miliwatt. Daya listrik ini bisa dihitung dengan rumus P sama dengan V kali I, di mana P adalah power atau daya dengan satuan watt, V adalah voltase atau tegangan dengan satuan volt, dan I adalah arus dengan satuan ampere. Dari rangkaian elektrolisis yang kami buat, kami akan hitung menggunakan multimeter digital, mendapatkan data tegangan dan arus. Lalu kami kalikan dengan rumus yang telah kita tampilkan di depan, sehingga mendapatkan data daya listrik. Daya listrik ini akan kami bandingkan dengan data-data yang lain dan akan dibentuk pada tabel yang nanti juga akan kami jelaskan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama saya akan jelaskan adalah desain penelitian kami. Kalian menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan secara deskripsi kuantitatif dan deskripsi secara kualitatif. Deskripsi kuantitatif kami gunakan untuk menjelaskan data daya listrik yang dapat kami hitung dan telah saya jelaskan sebelumnya. Data daya listrik dari ke-6 potong logam aluminium baja yang nanti akan disampaikan AB, kami hitung
dan akan kami tampilkan dalam bentuk grafik. Kami analisis di dalam sehingga dapat mudah dimengerti oleh para pembaca. Deskripsi kualitatif kami gunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana proses pengumpulan logam, aluminium dan baja menjadi hidrogen dan kemudian dari hidrogen menjadi listrik. Di sini kami menggunakan 3 variabel, yaitu variabel bebas dan vertikal. Variabel bebas yang kami gunakan adalah berat naik aluminium dan baja. Variabel faktor yang kami gunakan adalah berat nakas NaOH yaitu 120 gram, volume maksimal air sebagai elektrolit yaitu 500 mili, dan waktu ekspresi itu 1 menit. Sedangkan variabel vertikal adalah arus dan tegangan listrik pada multimeter. Selanjutnya adalah penjelasan dari kami. Baik, untuk alat dan bahan yang kami gunakan dalam percobaan kami, pertama untuk alat adalah multimeter digital, timbangan, dan juga voltage. Kemudian untuk bahannya, kami menggunakan 6 potong kain bekas yang telah kami ukur dan kami hitung beratnya sesuai dengan variabel bebas yang kami tentukan. Kemudian ada gelas stiker yang di sini berperan sebagai wadah untuk percobaan kami. Kemudian kami menggunakan 2 buah kabel listrik buaya dan baterai 9 volt untuk memicu proses elektrolisis dari percobaan itu. Kemudian ada air 500 ml, NaOH padat dan juga 2 buah kotak karbon. Selanjutnya, untuk proses tata kerja yang kami lakukan, yang pertama adalah pembuatan rangkaian elektrolisis. Rangkaian elektrolisis ini terdiri dari gelas beker sebagai wadah yang kemudian dituangkan air 500 ml dan dimasukkan ke kotak karbon atau di sini menggunakan bensin. Kemudian pembuatan katalis. Katalis yang kami gunakan adalah NaOH seberat 120 gram. Mengapa 120 gram? Kami membuat 120 gram agar sesuai dengan penelitian relevan kami, yaitu normalitas NaOH sebesar 6M. Kemudian yang ketiga adalah percobaan elektrolisis. Percobaan elektrolisis ini diawali dengan memasukkan logam ke dalam rangkaian elektrolisis yang telah dibuat. Logam yang dimasukkan akan bereaksi dengan air di dalam gelas beker tersebut. Kemudian dicampurkan katalis ke dalam gelas beker sehingga memulai reaksi yang dipercepat. Kemudian kabel penjepit yang kemudian penjepit yang telah dihubungkan ke baterai akan dihubungkan dijepit ke batang karbon untuk memulai proses elektrolisis. Selanjutnya kami mengambil data dengan mengukur arus dan tegangan listrik dari percobaan ini dengan menggunakan multimeter digital. Selanjutnya hasil dari pembahasan akan dijelaskan oleh Baik, mungkin Bapak Ibu serta kawan-kawan sekalian di sini cukup terbingungkan atau langsung pusing, tapi mari kita kaji satu-satu. Pertama, yang ada pada nomor 1 ini adalah reaksi yang terjadi kalau misalkan kita nggak menaruh yang tadi yang saya jelaskan tentang katalis, yakni NaOH. Terjadi terbentuknya aluminium OH 3 kali, yakni basa aluminium. Lalu pada yang nomor 2, kita bisa lihat ketika ditambahkan katalis NaOH. Yang terbentuk adalah senyawa yang berbeda dari sebelumnya dan terbentuk juga hidrogen. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa katalis itu terjadi terulang-ulang, jadi akan terbentuk kembali dan terbentuk kembali. Dan pada senyawa yang di sini, dia akan membentuk kembali NaOH dan AlOH3, sehingga di sini kita tahu bahwa NaOH akan terbentuk secara terus-menerus. Lantas, apa yang ada di katoda dan anoda ini maksudnya apa sih? Tadi kalau misalkan kita semua lihat apa yang dijelaskan oleh AB pada proses letak kerja, letak kerja, ada 2 pensil. Nah, 2 pensil itu menjadi batang anoda dan katoda yang kita gunakan. Tadi digunakan karbon karena ada tujuan tersendiri. Dalam katoda, kita tidak perlu memperhatikan bahan apa yang kita gunakan, mau itu pensil atau apapun, tapi tadi kami gunakan karbon. Tapi yang diperhatikan di sini adalah kationnya. Beda dengan anoda itu kita perlu perhatiin apakah dia itu terbuat dari karbon atau platina atau abu atau enggak. Kalau mereka tadi termasuk 3 yang saya sebutkan mengenai PP, abu atau karbon, itu artinya ingat. Selanjutnya tentang katoda. Karena di sini terdapat logam aktif yakni aluminium, maka akan terjadi reduksinya air seperti pada reaksi sini. Lalu pada anoda akan terjadi oksidasi anion karena ada bahan karbon yang inert sehingga antara oksidasi air atau enggak oksidasi anion. Tetapi karena di sini ada OH-, maka yang terjadi adalah
oksidasi anion seperti pada slide berikut. Dan nanti bagaimana dua ion ini berpengaruh ke depannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah proses konversi pada baja. Pada awal proses konversi ini, baja bereaksi dengan air yang akan membentuk N3O4 dan juga 4 Nah, pada reaksi ini terjadi pengkaratan pada baja yang disebabkan oleh hidrogen dan juga oksigen dari air tersebut. Kemudian selanjutnya adalah reaksi yang telah ditambahkan katalis yaitu NaOH. Pada reaksi ini baja bereaksi dengan air dan juga NaOH membentuk Na2FeOH4. Peran dari NaOH di sini yaitu OH- dari NaOH akan memecah Fe3O4 atau besi oksida ini sehingga akan mempercepat reaksi. Kemudian pada nomor 3 itu membentukkan kembali katalis yang telah dijelaskan oleh Pak Hes, yaitu NaFeOH4 menjadi NaOH plus FeOH 3 kali. Kemudian yang keempat adalah katoda dan anoda yang terjadi pada proses produksi. Pada katoda, kationnya itu tereduksi. Kationnya itu ada juga Fe. Kemudian pada anoda, anionnya itu teroksidasi. Selanjutnya perbandingan daya listrik. Setelah kedua logam tersebut mengalami reaksi elektrolisis, reaksi tersebut kami hitung dengan keluar dari listrik yang telah kami jelaskan sebelumnya. Dari secara kasat mata dapat kita lihat bahwa antara logam aluminium dan baja mengalami kenaikan daya listrik tiap kenaikan 1 gram pada logam yang direaksikan. Hal ini membuktikan bahwa logam bisa direaksikan untuk menghasilkan hidrogen dan kemudian hidrogen tersebut menghasilkan listrik. Hal yang kedua yang bisa kita lihat adalah aluminium menghasilkan daya listrik yang lebih besar daripada baja. Hal ini dikarenakan karena bekas bahan dasar aluminium yang kami gunakan hampir 100% mengandung logam. Sementara baja tanpa bekas baja tanpa timah yang kami gunakan tidak memiliki kandungan logam sebesar yang dimiliki oleh aluminium. Oleh karena itu, aluminium menghasilkan listrik yang cenderung lebih besar daripada baja. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya penjelasan dari Mike dan kami tadi, di mana elektron itu akan dari reaksi elektrolisis baja tanpa timah atau besi lebih kecil daripada elektron yang dihasilkan pada reaksi elektrolisis aluminium, di mana aluminium menghasilkan 2 elektron, sedangkan baja tanpa timah hanya menghasilkan 1 elektron. Dari grafik yang kita tampilkan di depan ini juga dapat kita lihat bahwa daya listrik terbesar yang dikeluarkan oleh kedua logam ini terletak pada massa 6 gram. Hal ini dikarenakan kembali ke alasan kami pertama, semakin besar logam yang dihasilkan, maka semakin tinggi hidrogen yang dihasilkan. Ketinggian hidrogen yang besar ini juga mengakibatkan keluar listrik semakin kencang. Oleh karena itu, potongan aluminium dan baja yang memiliki massa terberat atau memiliki kandungan logam terbanyak menghasilkan daya listrik yang terbesar. Selanjutnya adalah penutup. Setelah melalui penelitian yang cukup panjang dan mengkaji lebih dalam serta menganalisis data yang telah kami dapatkan melalui percobaan, kami dapat menyimpulkan bahwa sampah kaleng bekas dengan bahan dasar aluminium dan baja tanpa timah dapat diolah hingga menghasilkan listrik melalui metode elektrolisis. Dengan daya listrik terbesar dikeluarkan oleh kaleng bekas berbahan dasar aluminium dengan berat 6 gram, yaitu 5,4 mW. Jika diproyeksikan untuk kemungkinan lebih besar lagi, yaitu untuk seluruh sampah yang ada di Indonesia, di mana habis sudah dihasilkan 70 juta ton banyaknya, dan 3,14% merupakan sampah logam. Dan jika diasumsikan setiap 6 gram sampah logam tersebut menghasilkan 5,4 mW, maka kurang lebih 2 juta kilowatt bisa dihasilkan melalui proses elektrolisis ini. Dan tentunya sampah tersebut bisa kita gunakan lagi untuk menghasilkan listrik yang tentunya bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Selanjutnya, saran penjelasan rekan saya. Setelah kami melakukan penelitian, kami memiliki beberapa saran. Yang pertama, untuk memperlama waktu elektrolisis dan memperbesar massa aluminium serta baja, sehingga bisa lebih masuk ke skala yang besar. Kami mengucapkan terima kasih yang dalam kepada kedua pembimbing tercinta, yakni Ibu Endang dan Bapak Arwanto, karena telah membimbing kami sampai sini. Pergi ke Cibubur untuk jalan-jalan. Untuk ketemu sama kekasih. Oke, kalau 39 mengucapkan terima kasih.
Pertama, saya ingin mengucapkan appreciate pada Pembangunan Center karena telah menyampaikan penelitiannya dengan jelas. Untuk pertanyaan yang pertama saya ingin bertanya tentang grafik pendistribusian sampah di Indonesia. Apakah grafik yang digunakan tersebut sudah mencakup sampah industri atau hanya sampah rumah tangga? Kemudian menyambung ke pertanyaan kedua, apabila sudah mencakup keseluruhan sampah Indonesia, mengapa menggunakan hal itu? Kenapa tidak menggunakan mungkin baja yang sisa pembangunan atau konstruksi maupun aluminium sisa konstruksi? Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Anda, untuk pertanyaan yang pertama, dalam grafik itu sudah tercantum semua sampah, semua jenis sampah pada tahun 2022. Yaitu bisa dilihat di situ hasil sampah makanan, kayu, plastik, kertas, karton, plastik, dan lain-lain. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mengapa kita menggunakan sampah karet padahal ada sampah program yang lainnya? Nah, menjelaskan bahwa sampah karet merupakan sampah organik terbesar di grafik tersebut. Dan kenapa kami menggunakan sampah karet? Karena untuk memperoleh sampah karet itu yang paling mudah dibandingkan program-program lainnya. Dan juga sampah karet itu dapat kita temukan sehari-hari seperti dalam masak atau minum saja sudah menggunakan sampah karet. Apakah sudah pertanyaan? Silakan yang berikutnya. Saya Jason Christopher dari kelas 11 IPA 2, absen 18. Jadi saya ada dua pertanyaan. Jadi yang pertama, tadi di awal dikatakan bahwa logam itu mencakup 3% dari sampah secara nasional dan juga sulit untuk didekomposisi. Pertanyaan saya, apakah penelitian kalian menggunakan kaleng dan juga baja ini bisa dijadikan sebagai solusi untuk mengurangi sampah? Lalu, seberapa efektif kira-kira apabila memang benar bisa mempengaruhi penurunan sampah di dunia? Lalu, pertanyaan kedua adalah, apakah metode penelitian dan langkah-langkah yang kalian lakukan juga itu bisa dipakai untuk masyarakat secara luas? Terima kasih. Baik, terima kasih penyangga atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan pertama, saya ulangi lagi. Jadi, apakah metode ini bisa efektif digunakan secara luas? Benar. Iya. Oke. Baik. Jadi penelitian kami ini juga bisa digunakan untuk masa yang lebih luas. Karena tadi sudah saya jelaskan juga untuk sampah yang lebih besar, reaksi reaksi ini bisa digunakan agar daya listrik yang dikeluarkan bisa lebih besar. Tapi tentunya karena di sini fokus kami adalah untuk mengurangi sampah agar bisa dimanfaatkan secara lebih baik lagi. Jadi mungkin emang listrik yang dikeluarkan tidak se-efektif energi konvensional sekarang. Kalau listrik yang nanti digunakan juga mungkin tidak se-efektif oleh seperti gas alam, minyak bumi dan lain sebagainya. Tetapi setidaknya sampah yang sekarang ada di bumi ini bisa berkurang untuk hal-hal yang lebih positif, dan hal positif ini adalah listrik, dan tentunya listrik bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang lain. Untuk pertanyaan kedua mengenai metode ini apakah bisa dilakukan masyarakat awam atau tidak? Itu bisa karena kita bertiga juga masyarakat awam dan kita nggak perlu hal yang terlalu ribet, dan kita juga bisa percoba ini bisa kita lakukan, bisa sukses, bisa berhasil, bisa menghasilkan listrik. Tetapi memang bahan-bahan yang diperlukan dan perlu keamanan yang tinggi. Tetapi secara keseluruhan metode kami ini bisa dilakukan dengan awal. Mungkin masih ada teman. Nanti kita jelaskan. Selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab dengan cara menguji. Silakan menguji. Terima kasih Pak Hasto. Terima kasih untuk KB, kemudian Nicholas dan juga Mahes. Selamat ya, kalian sudah berhasil mempresentasikan apa yang menjadi temuan kalian. Tapi tunggu dulu, tugas kalian belum selesai. Oke, teman-teman sekalian, saya mau tanya dulu pertama kali ya tentang variabel-variabel yang kalian gunakan.
Nah, kan variabel yang terikat yang kalian tetapkan di sini adalah daya listrik. Daya listrik sebagai suatu ukuran untuk membangkitkan listrik. Ya. Jadi kalian mengukur tegangan dan juga mengukur arus listrik yang dihasilkan dari sel elektrolisis kemudian dikalikan untuk mendapatkan daya. Pertanyaan saya adalah, apa rasionalisasi kalian untuk menetapkan daya listrik sebagai variabel terikat itu dan bukan tegangannya aja? Mungkin itu dulu. Oke, alasan saya bertanya seperti ini adalah kalau kita mau mengkomunikasikan ini kepada orang awam kan tahunya tegangan untuk pembangkitan listrik. Kenapa kalian memilih menggunakan daya? Terima kasih Pak Bill atas pertanyaannya. Saya jawab kembali kenapa kami menggunakan daya sebagai acuan kami di sini dalam variabel terikat. Sebenarnya kami awalnya juga ingin menggunakan tegangan, tetapi setelah kami ukur kembali ternyata ada pada ampermeter juga ada arusnya. Kami pikiran untuk menggunakan tegangan serta arus, tetapi berdasarkan pembimbingan yang telah kami lakukan, daripada kita naruh dua data untuk dua acuan yang berbeda kayak tegangan dan arus, mendingan kita jadiin satu di daya. Lalu setelah kita lihat kembali juga bagaimana listrik di PLN itu kita lebih sering melihat bahwa lebih banyak satuan watt dalam dunia listrik di Indonesia. Seperti itu, Pak. Terima kasih, saya lanjutkan ya. Kita kan tahu bahwa daya ini adalah hasil kali antara tegangan dan arus listrik ya. Tapi kita bisa lihat juga bahwa arus listrik kalau menurut hukum itu adalah hasil dari antara tegangan dan hambatan. Di mana hambatannya ini adalah hambatan satu sel elektrolisis tersebut. Jadi hambatan kabelnya, hambatan larutannya, hambatan elektrodenya. Ya kan? Apa yang menjadi kontrol kalian di dalam sel elektrolisis itu? Apa yang tidak berubah? Apakah elektrodenya sama? Apakah larutannya sama? Baik, terima kasih jawabannya. Justru menambahkan yang tadi gue sebelumnya, alasan kita memilih daya itu karena mengacu pada rumus yang tadi gue bilang, hukum itu V sama dikalikan. Di sini kita klik lebih dalam, kita analisis, kita menyamakan seluruh rangkaian elektrolis ini dengan hambatan yang sama. Jadi oleh karena itu R pada rumus V sama dengan dikalikan bisa kita baikan. Jadi V sama dengan I. Jadi karena kita nggak mau menampilkan data yang sama, tapi kita tampilkan berbeda. Jadi kita tampilkan bentuk daya. Dan yang kedua, kenapa hambatannya sama? Dari sini kita menggunakan elektroda yang sama, itu karbon. Lalu kabelnya juga kita sama, kita nggak pernah ganti-ganti kabel dari awal sampai akhir. Dan baterai bahkan juga kita nggak pernah ganti sama sekali. Mungkin air elektrolit yang kita ganti, tapi kan air elektrolit di seluruh percobaan kita sama, itu air biasa, K2. Katalisnya juga sama. Katalis sama NO2. Berarti kalian memasukkan, pertama kalian memasukkan aluminium ke dalam elektrolit. Terus kalau waktu sudah selesai, kalian memasukkan besi ke dalam elektrolit. Enggak. Jadi tempatnya sama? Enggak beda. Gelas beker beda. Oke, kalau misalnya gelas bekernya berbeda, bagaimana kalian memastikan bahwa larutannya, kemudian elektrodenya, kemudian baterainya, segala macam itu memiliki hambatan yang sama? Karena kalau misalnya hambatannya berbeda, maka arus listrik yang dihasilkan pasti berbeda juga kan? Dan itu akan mengaruhi penghitungan dayanya yang kalian lakukan. Nah, bagaimana kalian memastikan itu? Bagaimana kalian memastikan validitas dari variabel bebas yang kalian gunakan? Kembali lagi sih, bahan yang kami gunakan sama persis semua, bahkan dari mereknya, dari jenisnya juga sama. Jadi, apa yang kalian temukan dari analisis kuantitatif? Karena mohon maaf kalau misalnya saya kelewatan, tapi sepertinya saya belum melihat adanya penjelasan tentang hasil dari analisis kualitatif kalian di sini.
Baik, terima kasih Pak Abi atas pertanyaannya. Jadi di sini kita menjelaskan pendekatan kualitatif itu untuk reaksi antara aluminium sama baja atau besi. Jadi listrik. Di situ kita jelaskan melalui 4 reaksi dan kami jelaskan lebih dalam lagi lebih secara kualitatif melalui verbal yang tadi kita jelaskan sama presentasi dan di tulisan di jurnal kami. Lalu apa yang menjadi variabel terikatnya yaitu reaksi keempat ini, di mana reaksi antara aluminium dapat kita lihat di anoda itu berbeda dengan yang di baja dan elektron yang dihasilkan juga berbeda. Jadi di situ variabel terikat kami. Maksudnya gini, untuk variabel terikat dalam analisis kualitatif itu kan seperti misalkan apakah elektrodenya menjadi true, apakah elektrodenya sisanya masih banyak atau enggak, gitu kan? Nah, variabel itu yang belum terlihat. Ini hanya sebatas fakta, ya kan? Persamaan elektrolisis ini itu cuma fakta, tapi kita belum mendapatkan adanya variabel terikat yang menjadi output dari analisis kualitatif kalian. Kalau misalnya seperti ini, mungkin kita bisa bilang bahwa penelitian kalian ini sebenarnya hanya berdasarkan analisis kualitatif saja. Ya. Nah, kemudian untuk masing-masing tipe dan masa logam ya, boleh lihat grafik line graphnya yang tadi. Nah, ini. Oke. Untuk setiap eksperimen, repetisinya berapa kali? Sorry. 1 kali. Bagaimana kalian memastikan bahwa data yang kalian dapat di sini itu adalah data yang valid dan bukan pencilan? Pertanyaannya, kami dari setiap percobaan ini melakukan sekali percobaan tanpa repetisi dan bagaimana kami yakin bahwa ini bukan data pencilan. Baik, salah satu kajian pertama kami adalah semakin besar massa yang terdapat seperti baja aluminiumnya akan semakin tinggi juga listriknya. Maka dari setiap massa yang kita coba walaupun hanya sekali saja itu sesuai dengan kajian pertama dan pemikiran kami bahwa di sini ada grafik yang meningkat dan sesuai gitu Pak. Jadi walaupun hanya sekali, kami cukup yakin dengan apa yang kami lakukan walaupun tanpa repetisi. Gitu. Untuk dapat dibilang sebagai data yang valid, kan perlu ada pengulangan sebanyak minimal 3 kali. Ibaratnya kalau misalnya saya habis makan gitu ya, terus saya naik timbangan, saya lihat, oh 60 kg, saya senang dong, gak amat lah ya. Tapi ternyata saya naik lagi, saya betulin timbangannya, saya naik lagi, ternyata 65. Gara-gara apa yang pertama? Mungkin ada kesalahan di instrumennya karena baterainya mau habis, gitu kan. Nah, jadi saya dari sini bisa ngecek lagi, bener nggak nih yang mana yang kecilan? Saya naik lagi 66. Oh, berarti saya bisa memastikan dengan jelas bahwa yang 60 tadi adalah kecilan. Nah, di sini kita masih belum bisa memastikan itu bahwa meskipun sesuai dengan trennya, meskipun sesuai dengan apa yang kalian dapat di kajian pustaka, ya memang akan naik gitu kan. Tapi dari mana kita tahu bahwa data-data yang kalian dapat bukan merupakan data yang jauh sendiri dari rata-rata. Jadi, oke, terima kasih. Ya, jadi mungkin itu aja ya. Sekarang saya akan nanti kita bisa lanjutkan lagi, tapi sekarang adalah data yang valid sekali menjelas. Terima kasih Pak. Terima kasih moderator. Marques, Nicholas, Abi, semangat ya. Kalian berhasil menyelesaikan penelitian kalian dengan baik. Kalian mampu mempresentasikan penelitian juga dengan sangat baik. Teman-teman, kalau misalkan ada kekurangan sama ini itu tidak masalah ya, karena kalian masih SMA masih belajar. Yang kalian mau memperbaiki ini. Itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, boleh kalian lihat daftar pustaka Abi dan kawan-kawan, bagaimana kalian keputusan daftar pustaka? Jadi kayak dokumen daftar pustaka
pertama itu yang pasti nama komisi dulu. Habis itu ini saya pertama jelasin yang bentuk artikel ya. Habis itu nama tahun dibuat itu isi artikel itu, terus judulnya, tempatnya, habis itu asal buku artikel berarti website-nya, itu asalnya di mana, sama diakses kapan, terus link. Ya, berarti kan bagus sekali ya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang disampaikan polisi? Sudah sesuai belum? Ada dokter siapa gitu kalian menuliskan sebelum tahu berbeda titik. Kalian tidak membalik nama pengarangnya. Kalian menuliskan lengkap misalnya Paulina Sumanapsiti 2019. Kemudian Ibu ingin bertanya, kapan kalian menuliskan judul dengan tanda petik juga, kapan dengan huruf cetak ini? Untuk kapan kita dengan tanda petik itu kali ketika ada nama judul buku novel contohnya, terus ada jika ada kata-kata bahasa lain selain bahasa Indonesia. Terus untuk tanda petik itu kalau misalnya lebih ke jurnal. Tapi setelah kami bicara lagi dengan Pak Arwanto, ternyata untuk semua judul itu lebih ke bagaimana kita konsistennya. Dari kemarin kami dijelaskan bahwa untuk tanda petik dan italik. Jadi Menambahkan Bu, untuk yang tadi bagian nama tidak dibalik dan setelah nama penulis ada titik, itu kita lihat di buku pedoman, setelah nama penulis langsung tahunnya 20 pakai titik dan namanya tidak dibalik. Bukan daftar usaha, bukan mengenang huruf ya. Ini daftar satu. Daftar usaha kalian masih kapal di sini. Ada yang memenuhi KIP, tapi ternyata masih banyak yang belum. Coba kalian nanti cek kembali ya. Harusnya menggunakan cetak miring judulnya kalian menggunakan pada kedua. Kalau misalkan artikel atau jurnal, oke lah boleh. Tapi kalau begitu atau mungkin pedoman dari SMA, silakan kalian menggunakan cetak miring. Oke, jika ada itu masukan dari Ibu, nanti kalian perbaiki. Silakan kalian lihat jurnal kalian pada halaman 3. Sebelum kutipan langsung, kita ke paragraf sebelum kutipan langsung. Di situ ada kalimat, kaleng dengan merek Pocari Sweat yang memiliki kandungan aluminium sebesar 96,38% akan digunakan dalam penelitian ini. Sudah kalian dengar? Mengapa kalimat itu begitu? Dan bagaimana cara kalian membacanya? Boleh saling melengkapi jawaban kalian. Jadi AB, kalau punya pendapat apa, sampaikan. Nanti di kelas melengkapi pakai sebuah topik. Samusra koma ya Bu? Sebelum tahun ada koma? Sebelum tahun 2012 masih ada koma nih? Ya. Kalau di kelas Pendapat. AB, bertanya strukturnya. Struktur ya, kita lihat subjek, predikat, objek, lengkap, apa yang lainnya. Dari strukturnya, ada yang sulit. SPU? Subjeknya yang mana? Subjeknya Kalau ini dengan merek Pocari Sweat. yang memiliki kandungan aluminium 99,38%. Satu-satu. Dari HS gimana? Subjeknya Dari kata kaleng sampai 96,38%. di kelas. Udah. AB,
teman-teman, kaleng dengan merek Pocariser, kaleng dengan, kecuali kalian menuliskannya kaleng bermerek atau kaleng yang bermerek Pocariser, itu subjek digunakan dalam penelitian ini. Subjek predikat kemudian kaleng atau penelitian ini menggunakan kaleng bermerek Pocariser dengan kandungan. Jadi kalian itu menggunakan kata dengan seperti itu. Nanti kalian perbaiki. Berikutnya kalian lihat kutipan langsung di bawahnya. Ada kalimat dalam proses pembuatan baja akan ditemukan pula penambahan kandungan unsur kimia lain seperti sulfur, fosfor, silikon, mangan, dan unsur kimia lainnya sesuai dengan sifat baja yang digunakan. Mengapa kalimat ini? Sebelumnya karena pertama dalam di awal kalimat sama sebelum dan unsur kimia bisa ada koma ya. Dalam di awal kalimat boleh sih, tapi harusnya seperti apa? Kalau gitu dan sebelum dan harusnya ada koma. Sebelum dan ada koma, oke, sebelum dan ada koma. Ada keliruannya kan? Kalimat itu harusnya subjek predikat ya. Sedangkan yang kalian tuliskan di sini dalam proses sampai titik itu sebenarnya masuk keterangan. Makanya hati-hati ketika menggunakan kata dalam saat melalui kalimat. Harus ada koma dulu baru dan subjek predikatnya. Misalnya kalau diganti ya, dalam proses pembuatan baja, koma ada penambahan. Jadi keterangan kemudian ada predikat penambahan subjek dan seterusnya. Jadi ada subjek predikat namanya. Gitu. Kemudian ini memberikan masukan. Silakan kalian cek dan lengkapi daftar pustaka ya, karena kuliah masih banyak sumber yang belum kalian cantumkan dalam daftar pustaka. Ya, daripada nanti kalian dianggap plagiat, sayang kan penelitian kalian yang belum dari. Kalau ini akan dibaca oleh kelas kalian, akan dijadikan sendiri. Berikutnya perhatikan kaidah tanda baca. Kapan menggunakan koma, kapan menggunakan titik, tanda titik juga. Perhatikan juga penulisan di, kapan dirangkai, kapan dipisah, di atas, di bawah. Ini contoh penulisan yang kalian masih keliru ya. Dirangkai tapi harusnya dipisah. Berikutnya perbaiki kutipan lebih dari 4 baris. Ini kalian ada juga lebih dari kutipan langsung lebih dari 4 baris. Nah, kalian masih kurang tepat sedikit gitu ya dalam mencantumkannya. Kalau kalian tidak yakin dengan aturan itu, parafrase saja menjadi kutipan tidak langsung ya, dengan bahasa kalian. Berikutnya perhatikan kaidah penulisan angka. Nah, tadi masih ada yang kemudian bla 3 variabel, yaitu variabel mungkin bebas, kongol, petikan, gitu. Nah, 3 itu harusnya ditulis dengan huruf karena bukan rincian, bukan satuan. Terakhir, kalian hilangkan kata-kata subjek peneliti gitu, atau penulis, jadi langsung aja. Jangan menggunakan peneliti akan peneliti apa gitu. Gak usah langsung aja penelitian ini bertujuan untuk apa? Iya, jangan lupa jangan melalui kalimat dengan sedangkan gitu. Sedangkan itu bukan kondisi antar kalimat. Itu aja. Sekali lagi selamat kalian bisa presentasi dengan baik dan sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih untuk kalian ke moderator. Terima kasih Ibu Mujibata dan Ibu Mujibata. Kalau nanti itu kita jawab dengan cara audiens. Jika ada yang ingin bertanya, silakan lengkap nama lengkap. Terima kasih. Nama saya Emanuel, kelas 11 IPA 2. Saya ingin bertanya tentang baja tanpa timah yang kalian gunakan.
apakah alasan kalian memilih baja tanpa timah ini apakah dipengaruhi oleh kandungan karbon dalam baja tersebut? Karena kita perlu tahu, karena kalian menyebut bahwa alasan kenapa baja itu lebih rendah hasil elektrolisisnya itu adalah karena dia ada kandungan non-logam, misalnya karbon. Nah, pertanyaan saya, apakah memang baja tanpa timah ini baja yang paling baik untuk proses elektrolisis ini sehingga kalian memilih ini begitu? Karena apakah itu dan kalau iya, alasannya apakah dipengaruhi oleh kandungan non-logam dalam baja tersebut? Terima kasih. Menjawab pertanyaannya, kenapa kita memilih baja tanpa timah bagi baja dalam bulan ini? Karena kita menggunakan baja tanpa timah untuk mencari kaleng yang hanya memiliki satu kandungan logam dan satu campur. Karena ada baja tanpa timah dan juga baja dengan timah. Jika dicampur dengan timah maka ada dua unsur logam. Kami sini ada mencari yang memiliki satu kandungan logam. Nah, kenapa juga itu beberapa unsur lain? Nah, kenapa itu lama? Reaksi itu lebih kecil dibandingkan yang aluminium. Nah, karena kandungan logam itu lebih kecil dibandingkan aluminium. Yang aluminium tadi itu memiliki 95,3% lebih cepat, sedangkan yang baja itu lebih sedikit kandungannya karena ada unsur lain. Yang saya maksud itu, nah sekarang pertanyaan saya, kenapa harus baja yang tanpa satu jenis logam begitu? Bukankah kalau misalnya kalau kita punya baja tanpa timah nih, baja tanpa timah dan baja dengan timah, kalau seandainya baja dengan timah itu kandungan logamnya justru lebih tinggi, bukannya itu malah lebih cepat begitu prosesnya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini kembali lagi ke awal tadi yang saya jelasin, kita menggunakan baja tanpa timah karena kita yang pertama tentunya lebih umum digunakan. Kan ini baja tanpa timah ini digunakan untuk kemasan makanan. Karena seperti kita tahu kalau misalnya pakai timah, maka ini bakal terkontaminasi sama timah itu. Bahkan kalau baja tanpa timah itu bakal terkontaminasi dan sampai lebih umum baja tanpa timah. Dan mendapatkan yang aku jelasin tadi, kita menggunakan baja tanpa timah karena kita cuma mencari kaleng dengan satu jenis logam, yaitu kali ini baja tanpa timah, logamnya itu FeFC. Tapi kalau misalnya kita menggunakan baja tanpa timah, kontranya satu jarang digunakan, yang kedua tidak umum kita temukan, dan yang ketiga mengandung logam campuran, yaitu timah sama besi dalam baja. Baik, terima kasih. Coba ada pada ini saya. Ya, oke, saya akan memutuskan sudah sesi ini. Terima kasih semua, para hadirin semua telah menghadiri presentasi pada yang menjawab sore hari ini. Saya sebagai moderator dan teman saya sebagai tuan, mohon maaf apabila terdapat salah kata, dan juga semoga ibu yang saya dapatkan dari presentasi pada hari ini dapat berguna pada masa depan juga. Sampai jumpa pada kesempatan lain kali. Terima kasih.